Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuril Nikmatus Zahro, NIM 1904060030008. Di sini saya masih di semester 5 Fakultas Peternakan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari mata kuliah Ilmu Aneka Ternak, di mana pertanyaannya sebagai berikut. Untuk pertanyaan yang pertama adalah jelaskan teknis pemeliharaan ulat manggot. Nah, teknis pemeliharaan ulat manggot yang pertama adalah menyiapkan ember kecil dan isi dengan air sebanyak 1 liter. Kemudian menambahkan gula pasir atau E4 atau Yakult. Kemudian aduk hingga merata. Yang kedua adalah menyiapkan ember besar dan isi dengan dedak atau bekatul. Kemudian menambahkan penyedap rasa dengan tujuan agar aromanya lebih menyengat untuk memancing lalat BSF dan kemudian aduk hingga merata. Untuk yang ketiga adalah campur larutan dari ember kecil ke ember besar sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga merata. Campuran keduanya tidak terlalu kering atau terlalu basah. Untuk yang keempat adalah memasukkan campuran keduanya ke dalam plastik bening separuhnya saja dan ikat ujungnya karena dedak akan berfermentasi dan mengeluarkan gas sehingga perlu adanya ruang udara untuk gas fermentasi. Ikat ujung plastiknya dengan rafia dan simpan di tempat yang sejuk dan tunggu selama 4-5 hari. Untuk yang kelima adalah setelah melewati waktu 4-5 hari kantong plastik sudah bisa dibuka. Fermentasi berhasil apabila muncul aroma fermentasi yaitu aroma seperti tape. Dan yang keenam adalah fermentasi dedak atau bekatul dapat disimpan di tempat yang aman. Suhu maksimal tempat penyimpanan manggot antara 30 sampai 38 derajat Celcius. Lebih bagus apabila tempat penyimpanan cukup mendapatkan sinar matahari. Untuk yang ketujuh adalah aroma dari fermentasi akan memancing lalat BSF untuk hinggap dan bertelur di sekitar dedak hasil fermentasi. Dan yang kedelapan adalah lalat BSF akan bertelur pada media berfermentasi kurang lebih selama 1-3 hari. Kemudian telur-telur ini akan menetas dan bergerak dengan sendiri dan memakan makanan yang ada pada media fermentasi tersebut. Dalam waktu 2-3 minggu, manggot akan tumbuh besar dan siap untuk dipanen. Dan yang selanjutnya, jangan lupa sisakan manggot agar bisa dijadikan bibit untuk mendapatkan telurnya kembali. Untuk pertanyaan yang kedua adalah apa saja produk yang bisa dihasilkan dari beternak cacing. Untuk produk yang bisa dihasilkan beternak cacing diantaranya yaitu pupuk cacing, bahan baku pakan ternak atau ikan, kapsul obat herbal misalnya, dan juga bisa untuk bahan kecantikan atau kosmetik. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah apa kendala pemeliharaan jangkrik. Nah, untuk kendala yang sering dialami ketika beternak jangkrik yaitu jangkrik sangat rentan mati. Ketika suhu udara rendah, persentase kematian yang terjadi bisa berlangsung tunggu besar. Dan untuk pertanyaan yang terakhir adalah jelaskan teknis pemeliharaan antara burung kenari, bekicot, dan lovebird. Di sini disuruh memilih salah satu, di mana saya sendiri memilih teknis pemeliharaan bekicot. Di mana yang pertama, sebelum memelihara bekicot tentunya harus menyiapkan kandang bekicot terlebih dahulu. Kandang bekicot didirikan di tanah kering, teduh, lembab dengan suhu udara berkisar 25-30 derajat. Di sini kandang bisa terbuat dari kotak kayu, bak semen, dan galian tanah. Untuk yang kedua, setelah kandang bekicot sudah siap, maka bisa langsung mulai pembibitan ternak bekicot yang diawali dengan pemilihan bibit calon induk bagi peternak bekicot. Langkah pertama dapat digunakan bibit lokal dengan jalan mengumpulkan bekicot yang banyak terdapat di kebun pisang, kelapa, serta semak belukar. Bekicot yang baik dijadikan bibit adalah yang tidak rusak atau cacat. Kemudian selanjutnya bekicot biasanya mulai kawin pada usia 6-7 bulan di tempat pemeliharaan yang cukup memenuhi syarat. Setelah melalui proses reproduksi, kemudian telur bekicot akan menetas setelah usianya cukup. Yang ketiga adalah memasuki masa pemeliharaan bekicot, di mana pemeliharaan bekicot bisa dilakukan dengan cara terpisah dan bisa juga secara campuran di dalam suatu tempat. Ingat, hendaklah tempatnya selalu teduh dan lembab. Setelah anak bekicot berusia 2 atau 3 bulan, hendaklah dipindahkan ke kandang pembesaran. Dan yang terakhir, teknis pemeliharaan bekicot yaitu dengan pemeliharaan cukup baik, bekicot mulai dapat dipanen setelah 5-8 bulan. Demikian jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.